个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 10.1. Chapter 10.1, pengalaman pertama dengan alat jiwa. Guru Zhou Yi sangat mendominasi ketika dia berada di depan murid-muridnya, tetapi dia tampaknya telah benar-benar kehilangan tirani itu ketika dia berada di depan pria parubaya bernama Fan Yu ini. Dia dengan ramah berkata, saya mengacu pada apa yang Anda bahas terakhir kali, masalah tentang guru jiwa tipe spiritual menggunakan alat jiwa. Petik 2. Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, mata Fan Yu tidak bisa tidak menyala. Tatapannya secara tidak sadar jatuh pada Huo Yu Hao, yang berdiri di samping. Dia memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Zhou Yi mengangguk dan berkata, benar. Namanya Huo Yu Hao, dan dia murid baru. Dia memiliki jiwa tubuh tipe spiritual. Petik 2. Setelah serius memperhatikan Huo Yu Hao, Fan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Tubuh dan kekuatan jiwanya terlalu lemah. Aku takut dia bahkan tidak akan bisa mengendalikan salah satu alat jiwa terlemah. Selain itu, bakatnya mirip dengan kondisi tubuhnya saat ini, itu terlalu jauh dari yang saya butuhkan. Petik 2. Zhou Yi berpunuk dan menjawab, apakah Anda melihat ke bawah pada pandangan ke depan saya? Benar, Huo Yu Hao masih lemah saat ini, tetapi keterampilan jiwanya luar biasa. Ini adalah keterampilan tipe spiritual paling praktis yang pernah saya lihat. Huo Yu Hao, biarkan dia mengalaminya sejenak. Petik 2. Oh, sebagai mahasiswa, Huo Yu Hao hanya bisa berpartisipasi sebagai penonton sekarang. Dia segera mengaktifkan berbagi deteksi spiritual dan menggunakannya pada pria parubaya. Setelah itu, Huo Yu Hao sangat terkejut sehingga dia hampir kehilangan fokus. Ketika berbagi deteksi spiritual bertemu dengan pria parubaya, yang terakhir sedikit mengerutkan alisnya. Pada saat itu, Huo Yu Hao merasa seolah ada binatang buas yang menakutkan di depannya yang tiba-tiba membuka rahangnya, seolah ingin menelannya dengan sekali teguk. Perasaan ini bahkan menyebabkan Skydream Ichewom yang sedang tidur untuk bangun. Perasaan menyegarkan muncul di laut spiritualnya, menyebabkan keheranan dan kengerian Huo Yu Hao menghilang. Aura mengerikan yang berasal dari tubuh Fan Yu menghilang setelah hanya muncul sesaat. Begitu itu terjadi, dia membiarkan berbagi deteksi spiritual Huo Yu Hao untuk terhubung dengannya. Setelah beberapa saat, Fan Yu menemukan seluk-beluk yang terkandung dalam berbagi deteksi spiritual Huo Yu Hao. Ombak besar segera muncul di dalam matanya yang awalnya damai. Sebenarnya ada tipe keterampilan spiritual seperti ini. Bagaimana keterampilan seperti ini bisa datang dari 10 tahun jiwa binatang buas? Fan Yu memandang cincin jiwa putih yang melayang di bawah tubuh Huo Yu Hao dengan tatapan bingung. Selain ekspresi bingung di wajahnya, dia juga memiliki ekspresi terkejut. Huo Yu Hao secara alami tidak akan menyebutkan Skydream Ichewom, jadi Wind Babon menjadi alasannya sekali lagi. 10 tahun angin babon. Fan Yu dan Zhou Yi keduanya terdiam. Zhou Yi menatap Fan Yu dan berkata, mungkinkah ini keterampilan jiwa yang bermutasi? Fan Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, ada kemungkinan. Jiwa bela diri pria kecil ini adalah jiwa tubuh dan tipe spiritual pada saat itu. Keberadaannya di dalam dan dari dirinya sendiri adalah mutasi. Selain itu, binatang buas yang ia pilih untuk cincin jiwa adalah keberadaan yang sepenuhnya tidak kompatibel dengannya. Ini pasti memicu mutasi skill jiwa yang sangat langka. Fakta bahwa jiwa bela diri tipe spiritual tidak menderita serangan balasan dari menyerap cincin jiwa tipe angin sudah merupakan keajaiban, tapi aku tidak berpikir bahwa mutasi seperti ini akan muncul. Saya khawatir ini adalah mukjizat yang mustahil untuk direproduksi. Petik 2. Keitu, kemarilah. Fan Yu memberi isyarat kepada sekelompok orang yang berdiri di sebelah dinding. Seorang pemuda segera bergegas. Ketika dia melihat pemuda itu, Huo Yu Hao tidak bisa tidak terkejut. Dari wajahnya, dia tidak terlihat jauh lebih tua dari Bei. Namun, dia sangat tinggi, lebih dari 2 meter. Bahunya bahkan lebih lebar dari Fan Yu,
sementara tubuh bagian atasnya yang telanjang memperlihatkan otot-ototnya yang kecoklatan. Tidak ada rambut di kepalanya, dan dia jauh lebih kecoklatan daripada orang biasa. Dia memiliki penampilan yang sederhana dan jujur. Guru, pemuda itu membungkuk hormat kepada Fan Yu. Fan Yu menunjuk Huo Yuhao dan berkata, pergi dan tembak satu putaran meriam jiwa yang tidak bergerak. Biarkan anak ini mendukung Anda, dan cobalah untuk mencapai target yang bergerak. Petik 2. Iya, pemuda yang kecoklatan itu tidak mengajukan pertanyaan. Dia tersenyum sederhana pada Huo Yuhao dan berkata, adik, ikuti aku. Zhou Yi berkata, Huo Yuhao, gunakan saja keahlianmu untuk mendukungnya. Iya, Huo Yuhao sekarang agak mengerti mengapa Zhou Yi membawanya ke sini. Dia buru-buru mengejar pemuda yang kecoklatan. Senang bertemu denganmu, adik kecil. Namaku Hekaitu, tapi semua orang memanggilku Kaitu. Jadi, kamu bisa memanggilku Kaitu. Pemuda yang kecoklatan memberi Huo Yuhao senyum sederhana. Huo Yuhao menjawab, senang bertemu Anda, kakak He. Saya Huo Yuhao. Petik 2. Ketika dia mengucapkan 3 kata, kakak dia, Hekaitu menjadi tertegun sejenak. Setelah pulih, dia memberi jempol besar pada Huo Yuhao dan berkata, adik laki-laki, kau tidak buruk. Bahkan sejarawan masa depan tidak akan tahu bahwa persahabatan antara Mata Asura, Huo Yuhao dan Origin of Destruction, Hekaitu sebenarnya dimulai dari kalimat sederhana seperti ini. Ketika keduanya sudah sampai di tepi lapangan pengujian, Hekaitu mengetuk sabuk hitam di pinggangnya, menyebabkan cahaya berkedip, dan item yang terlihat sangat aneh menurut Huo Yuhao muncul di tangannya. Itu adalah tabung yang panjangnya sekitar 1,5 meter yang terbuat dari logam hitam. Diameter penampangnya sekitar 15 cm, sedangkan ekornya sedikit lebih tebal. Ada banyak pola misterius yang terukir di atasnya. Hekaitu memegangnya dengan sangat mahir. Setelah menekan bagian belakang tabung logam dengan tangan kanannya 2 kali, sebuah penutup segera terlepas, memperlihatkan sebuah lubang yang panjangnya kira-kira 20 cm dan lebarnya 10 cm. Dia dengan cepat mengetuk pinggangnya dengan tangan kirinya sekali lagi, menyebabkan sepotong logam berbentuk satel muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati menempatkannya ke lubang yang terbuka di tabung logam, sebelum dengan hati-hati meletakkan kembali tutupnya. Ketika dia mengangkat tangan kanannya, tabung logam itu mendarat di bahu kanannya. Hekaitu, yang sebelumnya memberikan perasaan yang sangat sederhana, tiba-tiba memiliki perubahan besar dalam temperamen ketika dia mengangkat tabung logam ke bahunya. Jiwa bela diri Huo Yuhao adalah tipe spiritual, sehingga tingkat kesadarannya yang tajam membuatnya merasakan perasaan bahaya yang kuat dari Hekaitu tiba-tiba. Huo Yuhao, mari kita mulai. Suara Hekaitu bergema. Sebuah cahaya keemasan berkedip-kedip melalui mata Huo Yuhao, dan berbagi deteksi spiritualnya secara akurat mendarat di tubuh Hekaitu. Mata Hekaitu memancarkan jejak keheranan, dan dia dengan gembira berteriak ke kejauhan, target bergerak, tembak. Tampaknya ada seseorang yang mengendalikan target dari sisi lain. Dengan swoosh, objek berbentuk cakram melesat keluar dari sudut di kejauhan, dan langsung menuju Huo Yuhao dan Hekaitu. Pada saat itu, gelombang kekuatan jiwa yang kuat langsung meledak dari tubuh Hekaitu. 3 cincin jiwa, 2 kuning dan 1 ungu, semuanya serentak terlintas, dan tabung logam di bahunya tampak sedikit bergetar. Lingkaran cahaya hitam yang kuat mulai berputar di sekitar permukaan tabung logam, dan tubuh Hekaitu bergerak dengan lembut. Tabung logam itu sekarang diarahkan ke cakram bundar yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan.